Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adi Setiawan, Akbar Komaru An-Najmi, Irna Febriana, dan Reski Baharlinuha. Kami akan mempresentasikan mengenai strategi pengelolaan tim dan sistem sumber daya manusia. Ya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu strategi pengelolaan tim. Nah, strategi pengelolaan tim itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang mana bertujuan untuk menciptakan suatu perubahan yang baik, yang sesuai dengan serangkaian rencana dan tujuan suatu perusahaan. Nah, karena dalam pengelolaan tim itu biasanya terdapat berbagai macam tantangan, hambatan, maupun rintangan. Nah, yang membuat seorang pemimpin itu dituntut harus cepat dan efektif dalam mengelola kinerja tim. Mengingat sesuatu yang dihadapi itu semakin besar dan semakin bertambah dan akan menghadapi masalah di suatu saat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengelola kinerja tim dengan baik. Nah, untuk mengelola kinerja tim dengan baik harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu menjaga komunikasi. Nah, anggota tim ingin selalu mendapat informasi tentang tujuan, deadline, dan proses dari proyek yang melibatkan saat ini. Sangat penting sekali untuk berkomunikasi dengan baik dengan tim dan memberitahu mereka tentang hal-hal yang terjadi secara terbuka. Kemudian yang kedua yaitu memberikan penghargaan. Selain memberikan kritik, jangan lupa untuk memberikan penghargaan ketika tim berhasil melakukan sesuatu atau berhasil menyelesaikan sesuatu. Penghargaan sekecil apapun seperti ucapan terima kasih itu dapat membuat tim termotivasi dan mereka merasa sangat dihargai, sehingga tim akan lebih terdorong untuk lebih aktif dan produktif di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jujur dan transparan. Sebagai manusia itu merasakan berbagai emosi dalam dirinya, seperti rasa takut, panik, butuh bantuan, dan lain sebagainya. Bersikaplah jujur dan jangan takut untuk mengakui sebuah kesalahan. Dengan menunjukkan sisi manusiawi, tim dapat bekerja lebih rileks. Transparansi menunjukkan integritas dan membangun kepercayaan dengan setiap anggota tim. Selanjutnya ada delegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat. Nah, istilah the right man in the right place sesuai dengan pembahasan ini, setiap anggota tim itu memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi penting bagi pemimpin untuk memahami keunggulan anggotanya dan mendelegasikan tugas kepada anggota tim sesuai tingkat keterampilannya atau kemampuannya. Kemudian yang terakhir ada kelola konflik. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam tim. Tim manajemen adalah kemampuan untuk mengelola sebuah konflik ya. Kepribadian dan karakter anggota tim yang berbeda-beda akan menyebabkan perselisihan dan memungkinkan adanya konflik. Nah, kita memasuki materi selanjutnya yaitu sistem sumber daya manusia. Sistem manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat SMSDM atau HRMS, sistem informasi sumber daya manusia itu merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Nah, sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, secara keseluruhan, sistem ERP itu bertujuan untuk mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Nah, keterkaitan dari modul kalkulasi finansial dan modul MSDM melalui satu basis data yang sama merupakan hal yang sangat penting yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya.
Hal ini menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel, namun juga lebih kaku dengan berbagai aturan-aturannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Barry Kurzweil, penulis buku Human Resource Management. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai sarana membantu para manajer fungsional atau manajer lini supaya mampu mengelola seluruh pekerja dengan cara-cara yang lebih efektif. Terdapat 5 macam tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Kurzweil. Kelima tujuan manajemen tersebut meliputi membuat kebijakan dan pertimbangan, membantu perusahaan mencapai tujuan, memberikan dukungan, menyelesaikan masalah, dan media komunikasi terbaik. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sedar Mayanti, penulis buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia yakni tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan individu atau tujuan pribadi. Sebagai suatu ilmu, konsep manajemen bersifat universal. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam perubahan dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Proses dalam ruang lingkup. Proses dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang dinamis mengikuti perubahan yang terjadi dalam suatu pemerintahan, di mana keadaan yang dinamis tersebut akan banyak berpengaruh pada teknologi sistem informasi yang akan digunakan. Oleh sebab itu, proses apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem sumber daya manusia akan sangat banyak tergantung pada model data yang dibentuk untuk kebutuhan tersebut. Umumnya, pada sebuah sistem kepegawaian terdapat suatu bentuk modal data yang pada dasarnya mencakup proses-proses yang berhubungan dengan hal sebagai berikut. Perencanaan sumber daya manusia, administrasi personalis, kompensasi dan benefit, kinerja personal, pendidikan dan pelatihan, serta pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi manajemen sumber daya manusia saat ini adalah cepatnya perubahan yang terjadi pada bidang pemerintahan yang berdampak pula pada perencanaan tenaga manusia yang dimiliki. Adapun yang dimaksud dengan proses perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses analisa dan simulasi kebutuhan SDM sesuai dengan data rekapitulasi kekuatan SDM yang dimiliki oleh organisasi. Dikaitkan dengan rencana pengembangan aktivitas departemen di masa mendatang. Hal ini pada dasarnya berdampak pada pengadaan SDM ataupun penempatan SDM pada suatu lokasi atau unit yang membutuhkan. Oleh sebab itu, pada dasarnya dalam proses perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 3 subproses, yaitu proses pembentukan data rekapitulasi untuk analisa dan simulasi, di mana pada prinsipnya akan diolah dari data administrasi yang dimiliki untuk mendapatkan gambaran kekuatan SDM atau sumber daya manusia saat ini, dan juga dari segi availabilitas dan SDM tersebut. Proses pengadaan sumber daya manusia atau rekrutmen, di mana pada prinsipnya hampir sama seperti pada pengumpulan biodata, tapi dalam ruang lingkup informasi yang lebih kecil dan diikuti oleh cara penilaian atau kriteria penerimaan.
Sehubungan dengan sistem kepegawaian yang diusulkan, terdapat banyak proses yang dapat mendukung analisa pekerjaan tersebut, seperti fasilitas untuk mencari suatu jabatan struktural yang kosong, analisa kandidat yang paling sesuai untuk duduk pada jabatan tersebut, analisa kebutuhan tenaga pada suatu unit organisasi, pemilihan pegawai yang memiliki kriteria informasi tertentu secara dinamis, atau kurang lebihnya terdapat 44 kriteria informasi yang dapat dikombinasikan secara bebas satu sama lain untuk mendapatkan sekelompok informasi yang dibutuhkan. Analisa grafis dan statistik yang online di mana dapat berinteraksi langsung dengan data yang rinci. Administrasi personalia. Pada dasarnya, proses ini adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian, di mana dalam hal ini dilakukan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau pelengkap dari proses administrasi umum yang berhubungan dengan seseorang atau personel. Adapun proses yang termasuk di dalamnya adalah proses perekaman data umum pegawaian seperti biodata pegawai, sejarah kepangkatan, sejarah jabatan, sejarah pendidikan formal, sejarah pendidikan penjenjangan, sejarah pendidikan substansial, keahlian berbahasa asing, penggunaan fasilitas perusahaan, sejarah kunjungan ke luar negeri, daftar keluarga, secara hukuman dan penghargaan yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu memo khusus. Sehubungan dengan itu, pada sistem ini telah dibentuk suatu standarisasi tabel-tabel pendukung, yang mana mengacu pada standar pengkodaan yang ditetapkan untuk sistem pegawaian di Indonesia. Keuntungan dari hal ini adalah kemudian dalam pengelompokan informasi, karena sebagian besar informasi menggunakan kode, mempercepat pengisian dan akurasi data sebab operator tidak perlu mengingat daftar kode yang diperlukan untuk pengisian data. Semua dapat diperoleh secara cepat oleh sistem. Tampilan grafis dalam pemasuk data sehingga pembentuk pemakai dalam pengoperasiannya. Jumlah data yang direkam per transaksi lebih sedikit dengan pengkodean. Sistem histori yang dimiliki oleh personel akan direkam selama atau sebanyak-banyaknya. Terus yang terakhir yaitu jumlah data yang akan disimpan atau ditentukan oleh pihak manajemen. Oke. Sekian dari kami dan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.